Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali pada saat ini. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Saya berharap kita semua tetap diberkati Tuhan dengan kesehatan, semangat, dan sukacita. Tema yang hendak kita renungkan bersama pada saat ini adalah panggilan yang membawa kelegaan. Panggilan yang membawa kelegaan. Marilah kita berdoa lebih dahulu sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita bersama-sama berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau dengan setia memelihara kehidupan kami. Engkau selalu berkenan memberikan makanan bagi rohani kami. Seperti saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu Tuhan. Firman yang menjadi makanan bagi rohani kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Hamba-Mu yang akan menjelaskan isi firman-Mu. Engkau layakkan, Engkau pimpin, Engkau berikan kemampuan dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Dosa-dosa kami menjadi penghalang kami untuk mengerti dan melakukan setiap firman-Mu. Kami menaikkan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal ke-11 ayat 25 sampai 30. Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30 kita akan bersama-sama mendengarkannya. Dan saya akan membacakan untuk kita semuanya yang demikian. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kok yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kok yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Banyak orang berharap agar suasana yang kita hadapi saat ini bisa cepat berubah. Memang bukan sesuatu yang mudah untuk terus tinggal di rumah. Terutama bagi anak-anak. Tidak mudah juga melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Tetapi inilah kenyataan yang bersama harus kita hadapi saat ini. Harus kita jalani saat ini. Keadaan seperti ini mengharuskan kita untuk mau berubah. Merubah gaya hidup juga dengan tata cara hidup yang baru. Perlu waktu untuk menyiapkan diri memasuki keadaan yang baru ini. Dan ini bisa menjadikan beban hidup
tersendiri bagi kita semuanya. Belum beban-beban hidup yang lain yang kita hadapi dan kita rasakan dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop bacaan kita yang kita baca tadi diberi judul Ajakan Juru Selamat. Ajakan Juru Selamat. Ajakan atau panggilan Tuhan Yesus ditujukan kepada siapapun. Yaitu panggilan menjadi pengikut, menjadi murid Tuhan untuk menerima hidup dalam kelegaan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi, perikopnya menjelaskan bagaimana sebenarnya menjadi murid atau pengikut Yesus. Atau menerima ajakan Tuhan Yesus. Yang pertama, menjadi murid Tuhan Yesus harus mau rendah hati dan mau bergantung kepada Tuhan. Dalam ayat 25 dikatakan demikian. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Untuk kata orang kecil bisa diterjemahkan juga bayi. Dalam firman ini Tuhan Yesus berbicara tentang kenyataan yang dilihatnya. Kenyataan yang dilihat dan disaksikan bahwa orang yang mau menerima atau percaya kepada Tuhan adalah orang yang bersikap seperti anak kecil atau bayi. Artinya orang yang mempunyai sikap tidak mengandalkan kemampuannya sendiri, mau bergantung kepada orang lain dan tidak bergantung pada dirinya sendiri. Sebaliknya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang mengandalkan kemampuannya sendiri digambarkan seperti sikap orang bijak dan orang pandai. Orang bijak dan orang pandai merupakan gambaran orang yang tidak mau bergantung pada orang lain. Yang punya sikap tinggi hati dan mengandalkan kemampuannya sendiri. Sehingga mereka tidak bisa menerima atau percaya kepada Tuhan. Mereka tidak memerlukan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi untuk menjadi murid Tuhan, menerima Tuhan harus mau bersikap rendah hati. Tidak mengandalkan diri sendiri seperti sikap orang kecil. Barulah dia merasa memerlukan Tuhan dan dia bisa menerima Tuhan. Itu yang pertama. Jadi harus mempunyai sikap seperti anak kecil. Yang kedua, orang bisa percaya atau menerima Tuhan Yesus dengan benar kalau dia mengenal Tuhan Yesus dan Bapanya. Jadi orang bisa menerima dan percaya pada Tuhan dengan benar kalau dia mengenal Tuhan Yesus dan Bapanya. Beriman kepada Tuhan Yesus harus didasarkan pada pengenalannya kepada Tuhan. Pengenalannya pada Tuhan bisa terjadi karena Tuhanlah yang telah mengenalkan dirinya kepada manusia. Ayat 27b dikatakan demikian. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu menyatakannya. Jelas dikatakan orang yang kepadanya anak itu menyatakannya. Artinya orang bisa mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan karena Tuhan telah menyatakan dirinya. Dan ternyata yang bisa mengenal, yang bisa menerima Tuhan adalah yang mempunyai sikap rendah hati seperti anak kecil. Jadi menjadi murid Yesus yang sesungguhnya haruslah mengenal secara pribadi siapa Tuhan Yesus.
Dan itu bisa terjadi karena Tuhan telah menyatakan atau memperkenalkan dirinya kepada mereka. Maka sesungguhnya bergaul dengan Tuhan adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita orang beriman. Kita akan semakin mengenal Tuhan kalau kita terus bergaul dengan Tuhan setiap saat. Dan inilah yang akan menguatkan iman kita dan memantapkan kita melangkah dalam menjalani kehidupan ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjadi murid Tuhan diundang untuk menerima kelegaan. Yang ketiga, menjadi murid Tuhan diundang untuk menerima kelegaan. Ayat 28 Tuhan mengatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi telah dibebani aturan-aturan, tatanan-tatanan yang berat oleh pemimpin agama mereka. Yang katanya kalau aturan itu ditaati dengan sungguh-sungguh, mereka akan mendapatkan keselamatan. Tetapi ini menjadi beban berat bagi mereka. Hidup mereka menjadi tertekan. Kepada yang seperti ini Tuhan Yesus mengundang. Mereka diundang untuk menerima pembebasan. Karena Tuhan mengundang mereka untuk menerima anugerah keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai murid Tuhan Yesus kita juga terus diundang. Diundang menerima kelegaan dari beban-beban hidup kita. Hidup kita selalu ada beban. Entah itu beban itu berat atau beban itu ringan saja. Tetapi hidup ini memang selalu kita berhadapan dengan beban hidup. Kita diundang untuk selalu datang menyerahkan beban hidup kita. Karena ada kelegaan yang disediakan oleh Tuhan kepada kita. Maka setiap orang yang menjadi murid Yesus, yang mempunyai beban hidup untuk datang kepada Tuhan. Ini yang perlu kita perhatikan untuk yang ketiga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama sebagai murid Tuhan selalu juga diberi kesempatan dan diundang menerima pembebasan karena Tuhan mengundang mereka, mengundang kita semua untuk menerima pembebasan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang keempat, menjadi murid berarti harus terus belajar, mentaati, dan siap melayani Tuhan. Ayat 29 dan 30 kita baca demikian. Pikulah kok yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30 demikian. Sebab kok yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kok adalah kayu yang dipasang di leher sapi atau lembu. Jadi kok itu kayu yang dipasang di lehernya, di punggungnya, di leher di bagian atas di sini untuk lembu atau sapi. Dan jika sapi atau lembu sudah dipasang kok, maka berarti dia siap untuk bekerja bagi tuannya. Dan kok juga menjadikan sapi menjadi taat kepada tuannya. Jadi kok itu yang akan mengendalikan sapi itu sebenarnya. Kok yang dipasang oleh Tuhan Yesus adalah enak dan ringan. Kok yang enak dan ringan itu mempunyai arti tidak menyakiti dan tidak membebani. Berbeda dengan kok yang dipasang oleh orang-orang Yahudi. Perkataan Tuhan Yesus ini mengingatkan kita, mengajar kita.
seperti sapi atau lembu yang sudah dipasangi kok, itu untuk taat dan siap melakukan tugas dari tuannya, maka kita juga harus taat dan siap bekerja bagi Tuhan, yaitu dengan melayani Tuhan. Kalau kita sudah mengikut Tuhan Yesus, maka kita harus taat, harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Seperti kita dipasangi kok oleh Tuhan. Itulah. Melayani Tuhan itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Bisa melayani Tuhan di tengah-tengah gereja dengan mengambil bagian dalam pelayanan gerejawi. Ada banyak pelayanan gereja yang bisa dilakukan di gereja. Bisa melayani keluarga kita sendiri dengan menjadi berkat bagi keluarga kita. Menjaga keharmonisan hubungan antara anggota keluarga adalah merupakan panggilan kita melayani keluarga. Memperhatikan apa yang menjadi beban anggota keluarga. Apa yang menjadi pergumulan anggota keluarga dan menolongnya juga merupakan melayani Tuhan di tengah-tengah keluarga. Bisa juga melayani Tuhan di tengah-tengah masyarakat umum, di mana keberadaan kita bisa mendatangkan damai sejahtera bagi masyarakat. Keberadaan kita sungguh-sungguh bisa berguna bagi orang lain. Jadi melayani Tuhan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara dan di mana saja. Asal kita sadar apa yang kita lakukan, baik di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah masyarakat itu kita sedang melayani Tuhan. Bukan melayani diri kita sendiri. Bukan karena keinginan kita. Tapi kita melayani Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan sungguh-sungguh dengan baik. Harus sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Yang terakhir, yang kelima. Menjadi murid Tuhan Yesus harus belajar untuk mempunyai karakter yang lemah lembut dan rendah hati seperti Tuhan. Ayat 29b dikatakan demikian. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Murid Tuhan Yesus harus selalu belajar membangun karakter seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Yaitu lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut artinya bisa menata hatinya dengan tepat. Sehingga bisa bertindak dengan tepat. Tegas tetapi tidak kasar. Menegur dan memuji seseorang pada waktu dan cara yang tepat. Itu lemah lembut. Demikian juga dengan rendah hati, artinya tidak tinggi hati, tidak menempatkan diri lebih tinggi dari yang lain. Dan yang terpenting selalu menghargai sesamanya. Menghargai siapapun. Kita menghargai sesama karena ia juga ciptaan Tuhan seperti kita. Sebagai murid Tuhan Yesus kita harus selalu mau belajar untuk membangun karakter seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Jika kita mempunyai karakter yang lemah lembut dan rendah hati, kita akan mampu menempatkan diri dengan benar di lingkungan kita. Kita akan mampu membangun relasi yang benar dan baik dengan siapapun, dan akhirnya terbangun suatu komunitas yang indah. Tuhan juga mengatakan kepada kita demikian. Yaitu kita akan menemukan ketenangan. Karena kita bisa menempatkan diri dengan tepat di tengah-tengah kehidupan bersama. Kata Tuhan Yesus, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kalau kita bisa belajar melakukan lemah lembut dan rendah hati, kita akan mendapatkan ketenangan karena kita akan diterima oleh siapapun. Hari ini kita telah belajar lewat perenungan firman Tuhan. Bagaimana menanggapi ajakan, panggilan untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Mari kita terus menjalani kehidupan kita
dengan berusaha untuk menjadi murid yang baik dan benar. Yaitu yang pertama, rendah hati dan mau bergantung pada Tuhan seperti seorang bayi atau anak kecil. Yang kedua, harus mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Yang ketiga, menjadi murid Tuhan Yesus disediakan kelegaan hidup. Kita disiapkan oleh Tuhan, disediakan kelegaan hidup. Yang keempat, harus belajar taat dan melayani Tuhan. Dan yang terakhir, yang kelima, harus terus belajar lemah lembut dan rendah hati seperti karakter Tuhan Yesus. Saudara, itulah yang kita renungkan pada hari ini. Amin. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, pikul salib ikutlah aku. Mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Dilimpahkannya anugerah, dilimpahkannya anugerah, dilimpahkannya anugerah, dan ku ikut Dia selamanya. Mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Mari kita akhiri untuk renungan saat ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memelihara kehidupan kami. Engkau juga memberikan petunjuk kepada kami. Bagaimana kami bisa percaya kepadamu, menjadi murid-Mu, mengikuti ajakan-Mu untuk menerima kelegaan. Tuhan, terima kasih firman-Mu saat ini berguna untuk kehidupan kami. Saat ini kami mau menaikkan doa kami untuk situasi yang sampai saat ini masih kami rasakan berat, di mana masih banyak orang yang hidup dalam penderitaan, ketakutan, kecemasan, kebingungan, bahkan sudah ada yang mulai putus asa. Oh Tuhan, tolong dampingilah kehidupan kami, dampingilah kehidupan orang-orang yang mengalami kecemasan, ketakutan, kebingungan, terutama juga yang mengalami keputusasaan. Saat ini kami menaikkan doa kami untuk para relawan, para dokter perawat yang melakukan tugas pelayanannya Tuhan. Lindungi mereka dari sakit penyakit. Berikan pada mereka kekuatan, semangat Tuhan.
Kami juga berdoa untuk keluarganya juga Tuhan dampingi. Ketika mereka ditinggal oleh anggota keluarga dalam melayani kepada sesamanya. Kami juga berdoa untuk para pasien COVID-19 Tuhan. Oh Tuhan, tolong dampingi mereka. Berikan kekuatan di tengah-tengah isolasinya mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarganya. Tuhan tetap berikan kekuatan untuk terus mendoakan bagi yang sedang sakit. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Bukan sakit COVID-19 tetapi sakit yang lain Tuhan. Terutama yang dirawat di rumah sakit, Tuhan dampingi mereka. Kami berdoa untuk khusus warga GKJ Sarimulyo yang sedang sakit, yang sedang dalam perawatan dan pemulihan. Semua Tuhan berkati satu persatu. Tuhan, kami juga berdoa rencana gerejamu GKJ Sarimulyo dan gereja-gereja lain yang sedang menyiapkan diri untuk membuka ibadah Tuhan. Secara langsung Tuhan. Engkau mendampingi persiapan semuanya. Engkau memberikan kemampuan bagi gerejamu untuk menyiapkan diri dengan benar. Sehingga pada waktunya boleh melakukan ibadah secara offline Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi anak-anak kami yang mencari sekolah. Anak-anak kami yang menghadapi ujian. Anak-anak kami yang terus berusaha menyiapkan diri untuk masa depan mereka. Berkati juga para orang tua yang mendampingi. Kami berdoa untuk para adioswa, para lansia yang harus mengisolasi diri Tuhan. Karena kelemahan-kelemahan tubuhnya. Dampingi dan berkati semua Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan berkati. Dari pusat hingga sampai ke daerah-daerah. Engkau berikan kemampuan untuk mengatasi masalah COVID-19 ini dan mampu juga untuk terus mendampingi kepada masyarakat yang terdampak dengan adanya COVID-19 ini. Tuhan, kami menyerahkan semua doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang penuh cinta kasih, yang mengajak kami, mengundang kami untuk hidup menerima kelegaan. Terima kasih Tuhan. Amin.